Pada hari ini saya menyampaikan siaran pers berkaitan dengan perkembangan pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus Unjar tanggal 31 Maret 2020. Pertama, untuk yang positif COVID 1 orang sama seperti kemarin berada di lingkungan Sumedang Selatan dan sekarang masih diisolasi di rumah sakit Sumedang. Kondisinya sehat, alhamdulillah. Dan hari kemarin telah dilakukan tes swab. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Kalau negatif, nanti dites sekali lagi. Setelah dilakukan negatif, pasien tersebut boleh pulang dan dinyatakan terbebas dari COVID dengan tetap harus menjaga kesehatannya. Di samping satu yang positif, dengan keprihatinan yang cukup mendalam terhadap pasien yang kami lakukan rapid test di rumah sakit hari kemarin sore menjelang maghrib, ternyata ada 1 orang lagi yang hasil rapid testnya positif corona. Domisilinya di Kecamatan Pasir. Dan yang ini, karena rapid test ini perlu dikonfirmasi dengan melakukan tes swab. Jadi belum dimasukkan pada positif, tapi kami sampaikan ini hasil rapid test yang positif yang perlu dikonfirmasi melalui swab. Dan hari ini yang terkonfirmasi positif melalui rapid test sudah kami ambil sampel swabnya, termasuk keluarga yang kontak erat langsung, yaitu di Kecamatan Pasir. Sehingga dengan hasil swab ini kita bisa melihat negatif atau positif. Mudah-mudahan negatif. Jadi kondisinya Sumedang terakhir 1 positif yang sedang isolasi, 1 lagi positif hasil rapid test. Ini sedang diisolasi pula di rumah sakit Sumedang dan sudah diambil sampel swabnya. Yang 2 untuk PDP pasien dalam pengawasan itu masih tetap ada 8 orang dan sekarang diisolasi sama di rumah sakit Sumedang. Yang ketiga, untuk ODP yang berisiko, ini yang datang dari luar Sumedang tapi tanpa gejala, ada 1.702 orang tersebar di berbagai kecamatan. Dan ODP yang bergejala, maksudnya gejalanya hampir mirip mengarah kepada COVID, yaitu 260 orang. Ini dalam pemantauan kami. Untuk itulah, berdasarkan kondisi terakhir seperti ini, kami kemarin telah melaksanakan rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang menghasilkan beberapa keputusan atau kebijakan. Pertama, kami menetapkan Sumedang ini karantina wilayah parsial dalam rangka menjaga Kabupaten Sumedang dari para pendatang, terutama yang mudik dari zona merah seperti Jabodetabek. Dengan cara di setiap perbatasan Kabupaten Sumedang akan dilakukan penjagaan, pemeriksaan dan sweeping, terutama untuk angkutan-angkutan umum dan sebagainya, baik wilayah barat maupun wilayah timur. Kemudian kita akan menutup beberapa perbatasan yang masuk ke Sumedang. Ini akan boleh dilaksanakan hari besok malam ini ya, jam 00 itu dilakukan oleh Disub
dibantu dengan kepolisian, TNI, Satpol PP dan juga petugas kesehatan. Jadi di posko masuk, di pas masuk itu, saya diperiksa selain didata, kemudian akan diperiksa juga bagaimana kondisi kesehatannya. Dan Forkopimda telah menyepakati kalau bisa yang datang ke Sumedang itu sudah ada hasil rapid test dari daerah sebelumnya. Yang kedua, hasil rapat Forkopimda telah memutuskan bahwa kita akan lebih mengintensifkan memantau orang dalam pemantauan ODP dan juga memantau masyarakat supaya diam di rumah. Jadi tim Monep terutama untuk memastikan bahwa yang ODP betul-betul diam di rumah, masyarakat betul-betul diam di rumah, masyarakat tidak ada yang berkerumun lagi kecuali penting sekali beli makanan dan obat, kemudian tidak ada lagi kerumunan dan sebagainya, serta menjalankan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itulah instrumen yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan patroli setiap hari. Jadi patroli setiap hari dijalankan oleh Satpol PP dengan Polsek dan Koramil, dibantu oleh Babin Katugas dan Babinsa. Jadi ada patroli tiap hari menggunakan mobil Satpol PP dan mobil Polsek keliling. Kalau ada kerumunan, bubarkan, pulang ke rumah. Kemudian yang ketiga, kita sudah menyiapkan skema untuk jaring pengaman sosial, yaitu bantuan sembako untuk yang masuk kategori miskin baru, miskin karena terdampak dari kebijakan yang di rumah, belajar di rumah dan sebagainya, sehingga sektor informal ini tidak bisa mendapatkan penghasilannya, seperti para pedagang yang di sekolah-sekolah, pada pedagang yang keliling, ojek, kemudian abang beca dan sebagainya. Kami sudah siapkan. Insya Allah minggu ini akan kami bagikan, sehingga masyarakat merasakan bahwa mereka diam di rumah tapi kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.